Selamat Selamat malam Bapak malam. Ibu Malam, sekalian. Ibu. Ya, terima kasih Alhamdulillah. kita bisa bergabung bersama dalam acara Best Friend ini, dan malam hari ini saya didaulat untuk membawakan tema mengenal diri. Wah, ya. Apakah itu Hmm. mengenal diri? Tapi sebelumnya saya mau kenalan, nama saya Daniel Iswayudi, tapi saya lebih sering dipanggil anak-anak Kak Yudi karena duniaku adalah dunia anak. Iya. Saya lebih banyak melayani di anak kecil, anak-anak dan remaja. Jadi makanya saya sampai sudah tua pun tetap dipanggil Kak gitu ya. Tetap dipanggil Kak supaya awet muda juga. Ini pelayanan saya dulu di anak-anak jalanan dan di tempat-tempat pembuangan sampah. Saya menghibur mereka, membawa sukacita sama mereka, ngajarin baca, ngajarin nulis, ngajak main, gitulah kira-kira dongeng gitu ya. Lalu ini juga tempat yang tadi dibicarakan, taman kanak-kanak atau TK, taman bermain pelangi kecil di Lampung Timur, di daerah kelahiran saya, di daerah yang terkenal dengan begalnya. Ya, dia di situ ada murid saya juga yang orang tuanya profesinya begal. Tapi saya berharap anak-anaknya berubah dan kita tanamkan karakter dari kecil supaya nanti besar mereka menjadi anak-anak yang berbeda. Di tempat yang sama juga ada taman baca untuk anak-anak sampai dewasa, dan juga saya membantu pembangunan juga, membantu pembentukan taman baca di Gunung Sitoli juga. Ya, itulah pelayanan saya, Raja Wali Kecil, dan ini beberapa tempat yang pernah saya kunjungin. Ada sekolah, ada gereja, ada komunitas-komunitas juga dari Sumatera Utara sampai Papua. Ya, tinggal Aceh yang belum pernah dikunjungi. 31 tahun terjun di dunia anak dan remaja. Ini kesempatan saya ke Raja Ampat. Selama 1 minggu saya terhilang dari dunia luar karena di tempat yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Tapi saya senang Hmm. karena anak-anaknya sungguh-sungguh kalau diajarin apapun ya, termasuk guru-gurunya. Senang melihat mereka bersuka cita. Oke, saya punya istri satu, anak satu. Ya, itu aja kenalannya ya. Hari-hari biasa kalau lagi nganggur, lagi luang, saya nulis buku. Ada beberapa buku cerita anak, sekitar ada 25 cerita anak. Ada lagu-lagu anak dan buku-buku pelajaran untuk playgroup dan TK. Ya, itu karya-karya yang pernah saya buat. Oke, langsung saja kita ke mengenal diri. Mengenal diri, apa itu mengenal diri ya? Socrates pernah berkata begini, hidup yang tidak ditelaah tidak layak untuk dijalani. Artinya, kalau hidup kita itu diri kita tidak pernah kita telaah, tidak pernah kita kenali, maka hidup itu Ya, lebih Mas. baik tidak dijalani katanya ya. Kenapa ya? Karena akan mendatangkan masalah di sepanjang perjalanan. Ya, makanya mari kita mengenal diri kita. Malam hari ini ada 4 topik yang akan kita bahas tentang mengenal diri. Yang pertama adalah mengenal diri sendiri atau to know yourself. Mengenal dirimu sendiri. Sudah kenal belum kita sama diri kita sendiri? Ada banyak orang yang berkata saya sudah kenal diri saya kok, sudah kenal, saya sudah mengenal baik. Nah, tapi pada kenyataannya tidak begitu gitu ya. Kalau di anak-anak saya sering bertanya ketika membahas tentang citra diri atau gambar diri atau mengenal diri, saya sering bertanya kepada mereka. Yang laki-laki coba dengan semangat, dengan tegas angkat tangannya. Saya mau meyakinkan bahwa mereka yang laki-laki itu mengenali dirinya laki-laki dan bangga gitu ya. Saya tanya yang udah angkat tangan, jangan turunin tangannya dulu. Kak Yudi mau nanya, bangga nggak jadi laki-laki? Nah, kenapa sih Kak Yudi mesti nanya bangga nggak jadi laki-laki? Karena banyak di luar sana laki-laki tidak bangga dengan dirinya sebagai laki-laki. Dia pengen
berubah menjadi perempuan. Nah, karena itu saya pengen memastikan supaya kalian itu bangga pada diri kalian, diciptakan sebagai laki-laki, terlahir sebagai laki-laki. Yang perempuan juga demikian. Saya tanya, siapa yang perempuan angkat tangan? Gitu ya. Karena ada beberapa kali saya menemukan ketika saya membawakan tema ini, ada anak-anak yang merasa benci dirinya menjadi laki-laki. Kenapa? Karena di rumah laki-laki tidak dihargai. Bapaknya tidak dihargai mamanya. Dan anak perempuan lebih dihargai daripada anak laki-laki. Makanya dia pengen jadi perempuan. Nah, gitu ya. Nah, makanya ketika di sesi mengenal diri ini, saya pastikan yang laki-laki mengenal dirinya laki-laki dan bangga sebagai laki-laki. Yang perempuan juga demikian. Perempuan bangga dirinya sebagai perempuan. Karena ada juga yang perempuan pengen jadi laki-laki. Saya bahkan melihat dengan kepala sendiri perempuan menikah dengan perempuan dan perempuan yang satu ini pengen jadi laki-laki sampai operasi kelamin. Gitu ya. Kenapa? Karena di rumahnya ternyata laki-laki itu dihargai. Dia dulu ketika mau lahir, mamanya hamil, mengandung, bapaknya pengen punya anak laki-laki. Dan dia anak satu-satunya dan bapaknya didik dia dari kecil sebagai laki-laki. Nah, makanya dia nggak bangga jadi perempuan, dia pengen jadi laki-laki. Nah, karena itu kita yang ada di sini kenali diri kita sendiri. Sudah kenal belum dirinya? Saya laki-laki. Anda laki-laki, perempuan? Nah, kenali diri Anda ya. Konsep diri adalah kesadaran dan pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi siapa aku, apa kemampuanku, apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku. Ya, ini John Robert Powers ya, salah satu sekolah karakter ya. Salah satu sekolah pengembangan diri yang terkenal itu. Dia berpendapat demikian. Jadi konsep diri itu mengenal siapa aku. Aku ini siapa? Apa kemampuanku? Apa kekuranganku? Apa kelebihanku? Apa perananku dan apa keinginanku? Ya. Jadi kalau sudah bisa mengenali diri itu, maka itulah yang disebut konsep diri yang kita pegang. Mengapa kita harus mengenal diri kita? Karena supaya tumbuh kesadaran untuk memahami dan mengenali dirinya, serta mampu mengembangkan kemampuannya. Kalau sudah mengenal dirinya, drive-nya apa, kekuatannya apa, kelemahannya apa, dia akan mudah untuk mengembangkan kemampuannya. Lalu terbentuknya sikap dan perilaku percaya diri serta prinsip hidup menuju potensi hidup yang maksimal. Jadi ketika sudah mengenal dirinya, maka dia akan percaya diri. Dia punya prinsip-prinsip hidup yang dia pegang, yang akhirnya bisa menghasilkan potensi-potensi yang dikeluarkan dengan maksimal. Ya, kalau dia nggak mengenal dirinya, dia tidak bisa melakukan itu. Ada konsep diri yang negatif, tidak atau kurang memahami siapa dirinya, apa kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Dia nggak mengenali kekurangannya, nggak mengenali kelebihannya. Dia masa bodoh bahkan gitu ya, tapi menjalani hidup ini dengan berat. Pandangan tentang diri terlalu kaku, tidak dapat berubah atau berlebihan, menolak informasi yang baru, terutama hal-hal yang negatif tentang dirinya. Dia menolak, aku nggak begitu, padahal dia begitu. Ya, dia selalu menganggap dirinya tidak ada masalah, tapi sebenarnya dia sedang ada masalah. Nah, itu dia nggak mau dinilai negatif karena dia tidak mengenali dirinya. Menurutnya dia semuanya baik. Lebih banyak melihat kelemahan atau kekurangan. Ada sebaliknya yang demikian. Selalu melihat kekurangannya, lihat orang lain, kok dia hidungnya mancung ya, kok aku pesek ya, kok dia kulitnya putih, aku kok hitam. Nah, dia selalu melihat kelemahannya. Dia jadi minder, jadi pemalu, jadi mengasihi diri sendiri, lalu punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengikat hidupnya. Karena dia menilai dirinya lemah, menilai dirinya punya banyak kekurangan dibanding orang lain. Lihat orang tinggi, dia nggak tinggi, ya dia bilang kok dia tinggi, aku nggak tinggi.
Jadi selalu melihat pada dirinya itu hal-hal yang kurang. Nah, itu konsep diri yang negatif. Ada juga yang konsep dirinya positif. Dia memahami dirinya secara menyeluruh, apa kelebihannya dan kekurangannya. Dia tahu, aku ini laki-laki, aku ini perempuan, aku punya kelebihan ini, aku punya kekurangan ini. Dan dia menerima dirinya apa adanya. Dia punya kelebihan, nggak sombong. Kalau dia punya kelemahan pun dia nggak kecewa. Itu orang yang mempunyai konsep diri yang positif. Nah, kita ada di bagian mana? Kita punya konsep diri yang positif atau yang negatif? Nah, yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Memiliki kesadaran yang besar untuk mengubah atau mengurangi aspek dari dirinya yang dianggap merugikan. Ya, dia punya kesadaran yang besar untuk mengubah apa yang membuatnya ini menghambat prestasinya, menghambat kinerjanya, menghambat produktivitasnya. Nah, itu dia sudah bisa mengelola dan bisa menguranginya. Dan bahkan bisa mengubah gitu ya. Nah, malam ini saya pengen kita semua ikut tes ini ya, tes sederhana ini. Kalau tes yang ribet sebenarnya soalnya banyak, tapi saya sudah sarikan jadi 20 pertanyaan saja. Boleh ambil pulpen, boleh ambil kertas ya. Supaya apa? Saya sering pakai ini untuk di anak-anak yang sudah remaja atau untuk guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Supaya apa? Supaya bisa saling mengerti bahwa kita itu berbeda. Dan kita punya karakter yang beda. Ketika karakter kita berbeda, lalu kita saling memahami diri kita sendiri, kita bisa meminimalisir konflik. Ya udah, nggak usah berlama-lama karena waktu kita nggak banyak. Kita langsung aja kita ke tes ini ya, tes sederhana. Boleh ambil pulpennya. Silakan nanti jawab. Kalau itu sifat kita A, ya tulis A. Kalau B, ya B. Karena ini bukan dinilai bagus-bagusan ya, tapi ini yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau Anda itu secara spontan cepat berbicara, maka tulislah nomor 1 A. Kalau Anda itu pendiam, maka pilih nomor 1 itu D. Ya. Oke, yuk kita mulai kerja sebentar ya. Saya kasih waktu kira-kira 5-10 menit. Kalau sudah nomor 4 boleh bilang ya. Sudah, nanti biar saya lanjut ke nomor 5. Kalau Anda orang yang ceria, tulislah A. Kalau Anda suka berdamai, nggak suka berantem, tulis D. Kalau Anda suka bosi, memerintah, ya nyuruh-nyuruh, nah tulis di B. Kalau Anda orang yang lincah, di nomor 3, nggak bisa diem, ya. Kalau diem jadi sakit, nah maka mungkin tulis A. Kalau Anda orang yang penurut, takluk, nggak punya ambisi, nah itu tulislah di bagian D ya. Oke, nomor 4 sudah? Sudah. Sudah ya, lanjut ya, nomor 5. Oke, tidak pemalu, malah kadang malu-maluin gitu ya. Banyak akal, kritis, sabar, lembut. Kalau ada kata-kata yang tidak mengerti, boleh pencet mic-nya, boleh bertanya. Anda suka berubah-ubah, pendapatnya suka apa? Orang bilang pelin-pelan. Kalau anak sekarang bilang ababil. Nah, tulislah itu di nomor 6 itu A.
Oke, 8 sudah? Sudah. Ya, lanjut ya. Sering minta maaf. Terus terang, teliti, usil. Nah, ini nanti bisa juga diterapkan di anak-anak remaja. Kalau di anak yang sudah remaja, pemuda sudah bisa dipakai ini supaya mereka bisa ngerti siapa diri mereka ya, karakter dasar mereka. Ini salah satu bagian dari kita mengenal diri kita ya, salah satu bagian, salah satu sisi kita mengenal karakter dasar kita. Oke, 12 sudah? Lanjut ya. Ya. Udah ya. Oke. Lanjut. Ya, kalau sudah selesai menjawab, boleh dijumlah yang A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Misalnya A-nya ada 10, B-nya ada 5, C-nya 5, D-nya 0. Nah, nanti cari yang paling tinggi huruf apa? Jawaban apa? Oke, kalau sudah silakan dijumlah. Jawaban A ada berapa, B berapa, C ada berapa, D ada berapa. Baru kita bahas ya. Nah, ini dia. Kalau jawaban Anda itu ada banyak yang A, maka Anda itu adalah sanguin. Sanguin itu julukannya si superstar. Lalu kalau banyak B-nya, paling tinggi B, maka Anda itu bisa dikategorikan sebagai kolerik, si kuat. Lalu kalau C, melankolik, si sempurna. D itu plekmatik, cinta damai. Ya, jumlah terbanyak menunjukkan temperamen Anda. Ya, paling tidak ini 75% akurat lah ya. Saya sudah mencoba berkali-kali ini soalnya. Ya, dengan bahasa yang sudah saya sederhanakan karena saya sering pakai untuk anak-anak yang lebih muda supaya gampang. Kalau yang aslinya kan pertanyaannya berat-berat. Waktu masuk kuliah itu ada 60 pertanyaan. Nah, ini cuma 20, sederhana dan mudah dipakai. Dan masih bisa dipakai untuk menunjukkan siapa kita. Ya, siapa sanguin itu? Sanguin itu si superstar. Orang yang punya kelebihan suka berbicara di depan umum, suka ngomong, banyak ngomong, ya ceria, terus suka berteman. Nah, tapi dia punya kelemahan, dia itu ceroboh, pelupa, sembrono, jorok, pelin-pelan gitu ya. Itu kelemahan-kelemahannya. Nah, kalau saya sering mengarahkan anak-anak yang sanguin ini untuk tidak jadi untuk profesi-profesi yang paling tidak bisa maksimal di bagian ini. Jadi aktris ya, bukan artis ya. Artis itu kan pelukis. Kalau aktris itu yang main film, penyanyi gitu ya. Lalu pedagang, pembicara, pokoknya orang yang suka tampil di depan. Nah, dia cocok itu. Jangan dia jadi akuntan. Kenapa? Karena dia mudah lupa. Dia sembrono, nanti hitungan pembukuannya berantakan. Lalu ada koleris, si kuat.
orang yang penuh ambisi, orang yang tidak mau ngalah, suka ngotot, suka berantem, ya nggak mau ngalah pokoknya. Dia kalau punya kemauan pasti harus terjadi. Ini orang yang kuat, makanya dia cocok menjadi pemimpin. Dia menjadi orang yang mendobrak gitu ya, jadi produsen, jadi pemborong, jadi pemimpin. Cuma dia punya kelemahannya seringkali tidak berperasaan, ya, tidak peka, ya, kadang-kadang sewenang-wenang, licik gitu ya. Itu kelemahannya dia. Mudah marah, ya, mudah emosi gitu kan. Ini orang yang kolerik. Lalu melankolik itu orang yang sempurna, dia selalu mengerjakan sesuatu itu perfeksionis. Nah, kalau orang melankolis ini ketemu sama orang sanguin menjadi satu, itu bagus gitu ya. Walaupun banyak konfliknya, tapi untuk segi positifnya bagus. Kenapa? Si sanguin banyak ide, melankolis yang jalanin, karena dia ini orang yang perfeksionis gitu ya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu harus sempurna, nyusun meja harus rapi, ya, kalau punya baju disetrika harus klimis. Nah, orang sanguin nggak peduli mau disetrika mau nggak, bodo amat, yang penting pakai baju. Kalau orang melankolis nggak bisa, harus disetrika dengan licin gitu ya. Nah, kelemahan dia adalah dia mudah tersinggung, dia perasa, ya, mudah patah gitu ya. Nah, kalau dia cocoknya punya menjadi profesinya itu menjalani sebagai seniman, musikus, pelukis gitu ya. Jadi guru, ahli filsafat, orang yang suka berpikir dan melakukannya. Lalu ada plekmatik, si cinta damai, orang yang nggak punya ambisi, dia ini follower. Makanya kalau orang plekmatik kerja di satu tempat, dia ini akan selamanya ada di situ. Kalau orang plekmatik bisa 40 tahun mengabdi di satu kantor, nggak pindah-pindah. Tapi kalau orang sanguin setahun bisa pindah 2-3 kali, ya. Kenapa nggak bertahan? Tapi kalau plekmatik ini orang yang cinta damai, nggak punya ambisi, dia lebih memilih menghindar kalau ada konflik. Tapi dia pengikut yang setia. Ya, ini si plekmatik. Kelemahannya dia itu tidak punya ambisi, nerimo gitu kan. Ya, makanya dia nggak punya dorongan untuk mencapai ambisinya. Nah, kalau dia ketemu sama orang-orang kolerik, nah bagus nih, orang kolerik mendorong dia. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dia cocok jadi akuntan, orang yang setia, ya, setia dalam mengerjakan sesuatu, dikerjakan step by step, selesai gitu ya. Sementara yang sanguin sudah nggak tahu kemana. Dia jadi diplomat, jadi akuntan, jadi guru, jadi karyawan, jadi ahli teknik, jadi penulis. Nah, ini kalau kita mengerti dari kita remaja, kita akan lebih maksimal gitu. Makanya kita bisa pakai ini untuk mengajari anak-anak kita yang masih remaja-remaja ini supaya, oh, aku ini orang sanguin, aku cocoknya ini gitu ya, supaya lebih maksimal. Nah, itu mengenal salah satu sisi hidup kita, yaitu karakter dasar. Karakter dasar bisa dirubah, bisa berubah ya, dengan keadaan lingkungan, lalu kemauan diri yang berubah gitu ya. Nah, itu bisa berubah. Saya setiap tes itu saya orang melankolik dan plekmatik. Ya, enggak melankolik sempurna, tapi melankolik plekmatik. Tapi pada kenyataannya dalam berjalannya waktu saya bisa menjadi sedikit sanguin. Saya dulu orang yang suka bekerja di belakang layar. Saya kalau bekerja pengennya nggak kelihatan, nggak tampil. Bahkan kalau saya ibadah di gereja gitu ya, saya datang paling akhir, pulang paling duluan, duduk di paling belakang gitu. Itulah saya dulu. Orang yang suka minder, orang yang nggak suka tampil, orang yang kalau mengerjakan sesuatu pelan-pelan sampai selesai, itu saya. Dan kalau saya punya teman, saya setia sama dia. Kalau saya bekerja, saya setia, nggak pindah-pindah. Itu saya. Nah, tapi berjalannya waktu, kok saya bisa jadi sanguin gitu ya. Kenapa? Karena saya ketemu bos yang sanguin, dan dia memaksa saya, mempromosikan saya menjadi pembicara. Awalnya saya grogi, tapi dia terus dorong saya. Dan akhirnya saya bisa jadi pembicara, ya, bisa tampil di depan
podium di depan orang banyak. Kalau dulu di depan 5 anak saya jadi gemeteran. Waktu saya jadi guru sekolah minggu itu awal-awal murid saya nggak banyak, 5-6 orang, 10 orang. Itu saya suka grogi. Tapi dengan berjalannya waktu bisa berubah ya. Ya nggak berubah sepenuhnya karena saya masih flekmatik juga, masih melankolik juga gitu ya. Karena itu karakter dasarnya. Oke. Dengan kita mengenal diri kita, siapa gambar diri kita tadi, self image-nya, kita belajar memahami diri. Kita bersikap jujur. Ini orang-orang yang sedang belajar memahami dirinya, maka dia harus bersikap jujur pada diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri. Apa yang membuat kita merasa tidak nyaman? Nah, itu harus kita ketahui. Sebagai contoh, jika kita tidak menyukai diri sendiri saat bercermin, cari tahu penyebabnya. Setiap bercermin, gitu ya. Kenapa? Pasti ada sesuatu. Kenapa? Mungkin kalau saya laki-laki yang sering di rumah sekarang karena WFH perutnya jadi buncit. Nah, nggak usah ngaca. Kenapa? Perutnya buncit. Nah, ya, suka digosok-gosok, kalau bilang malu-maluin gitu. Nah, carilah kenapa kita merasa tidak nyaman oleh sesuatu. Nah, ya. Nah, oke, sekarang saya kasih waktu 2 menit di kertas yang sama tadi, boleh tulis di sebaliknya. Sekarang dalam 1 menit coba tuliskan kekurangan Anda, ya, kekurangan saudara, Bapak Ibu sekalian. Coba tuliskan. Ya, dengan cepat ya, nggak usah nulis rapi. Pokoknya tulis saja kelebihannya, kekurangannya apa aja. Menurut diri sendiri ya. Kan kita belajar memahami diri kita. Kita punya kelemahan. Saya punya kelemahan, saya orang yang pelupa. Ya, makanya dulu KTP itu bisa sebulan sekali ganti. Karena dompetnya nggak tahu di mana. Kunci juga begitu. Tapi disiasati akhirnya ya. Nah, punya kekurangan. Oke. 1 menit kekurangan. Oke. Sekarang 1 menit berikutnya tuliskan kelebihan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuliskan kelebihannya. Kekurangannya apa, kelebihannya apa. Waktunya sama ya, 1 menit. Oke, ya. Sekarang tuliskan di kolom chat lebih banyak dalam waktu yang sama tadi ya, lebih banyak kekurangan atau kelebihan. Boleh nulis di kolom chat. Lebih banyak mana kekurangan dan kelebihan? Oh, sama jumlahnya, Ibu Sri. Kekurangan lebih banyak, kelebihan lebih banyak. Kelebihan dong. Wes, ini Bu Mary ya. Saya lebih banyak kekurangannya, Kak. Oke, Anda tidak sendiri. Karena saya juga ketika menghadapi tes ini, saya sering menemukan dalam waktu yang sama. Saya waktu itu nggak dikasih 1 menit sih, 5 menit. Ya, 5 menit suruh nulis semua kekurangannya, tulis semua kekurangannya. Saya minta selembar lagi. Begitu suruh nulis kelebihannya, saya hanya menemukan beberapa saja, gitu ya. Ya, akhirnya mentor saya bilang, kamu lebih menilai dirimu kurang daripada lebih. Nah, itulah saya belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar mengenal diri kita. Tadi makanya kita termasuk orang-orang yang negatif. Kenapa? Karena lebih banyak menilai diri kita kurang. Lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Oke. Nah, untuk belajar tadi memahami diri sendiri, ajukan pertanyaan bijak kepada diri sendiri. Apa hobi saya? Ya, jangan-jangan nggak punya hobi. Saya nggak punya hobi. Mestinya punya. Kenapa? Karena ketika hobi itu menyenangkan, dilakukan terus-menerus, itu bisa jadi bakat. Ya. Lalu apa cita-cita atau tujuan hidup Anda?
Nah, nanti boleh tanya ya, bila perlu dicatat di buku harian. Apa yang ingin kita wariskan? Apa yang paling tidak kita sukai dari diri kita sendiri? Nanti boleh dijawab sendiri ya. Apa kesalahan yang pernah Anda lakukan? Apa persepsi orang lain tentang Anda? Mungkin pernah mendengar, oh kamu goblok, kamu nggak pintar, oh kamu itu nyablak, oh kamu itu orangnya suka gosip, oh kamu itu, nah itu pendapat-pendapat orang tentang Anda, tuliskan. Ya apa nggak semuanya yang negatif loh ya, yang positif juga ya. Oh kamu pinter, oh kamu itu orangnya care, orangnya peduli sama orang, ya orangnya ramah. Nah itu boleh ditulis. Apa persepsi yang Anda harapkan dari mereka? Nah setelah menulis pendapat-pendapat orang, dalam diri sendiri pengennya orang itu ngomong apa sih tentang Anda? Oh saya pengennya dia ngomong saya yang baik-baik dong gitu. Ya tulis, nggak apa-apa. Saya pengen dia ngomong saya ini orang yang ramah. Saya pengen dia ngomong saya ini orang yang kalau ngomong sopan gitu ya. Nah, tuliskan. Lalu siapa tokoh panutan Anda? Siapa tokoh panutan itu bisa juga menjadi pedoman kita menilai diri kita. Apalagi kalau kita bisa menggali latar belakangnya gitu ya. Oh dia dulu ternyata orang yang minder juga. Oh sama dong kayak saya gitu ya. Nah dari situ kita bisa belajar pribadinya. Lalu kita temukan dari dia orang yang suka minder, kenapa dia bisa jadi orang yang nggak suka minder. Nah pasti ada dong cerita-ceritanya dia. Nah itu yang bisa kita jadikan motivasi kita, inspirasi kita supaya kita bisa berubah ya. Lalu dengarkan baik suara hati Anda. Berdirilah di depan cermin sambil mendeskripsikan diri sendiri. Ya nanti belajar ya. Kalau di gereja sih saya ngajari anak-anak, kamu ketika bercermin ngomong sama dirimu sendiri bahwa kamu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah itu selalu diingatkan ketika dia memandang cermin, jangan melihat kekurangannya, tapi melihat kelebihannya. Kamu adalah orang yang spesial, kamu orang yang unik. Di dunia ini tidak ada orang yang seperti kamu, karena Tuhan ciptakan orang yang seperti kamu itu cuma kamu sendiri. Gitu ya. Kalau istilahnya Tuhan itu tukang keramik, dia bikin cetakan, begitu keramiknya jadi, cetakannya dihancurin supaya tidak ada keramik yang sama. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi kita ini spesial. Buktinya apa? Sidik jari kita tidak ada yang sama. Ya, sidik jari kita berbeda-beda. Oke. Saat muncul pikiran negatif, jangan diteruskan. Kalau ada pikiran negatif, buang jauh-jauh. Diganti dengan pikiran yang positif. Nah ini kalau saya offline saya seringkali bikin simulasi ya. Satu orang, lalu ada 4 temannya lagi. Yang tiga ini jadi pembisik yang jahat, ngomong yang negatif. Lalu yang satu ini yang positif. Nah ini simulasinya, mereka ngomong kamu bodoh, kamu ini, yang satu ini kamu pintar dan seterusnya. Lalu begitu di stop simulasinya, apa yang kamu dengar? Yang negatif. Nah sekarang coba dirubah, yang 3 ngomong yang positif, yang 1 ngomong yang negatif ya. Jadi ketika dia yang positif lebih kenceng, yang negatifnya kalah gitu ya. Jadi ketika muncul pikiran yang negatif, buang jauh-jauh. Pikiran positif atau negatif menunjukkan seperti apa Anda mempersepsikan diri sendiri. Jika citra diri tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, berusaha memperbaiki diri atau belajar berperilaku positif. Ya, jadi kalau menemukan bahwa kita itu pendapatnya, pikirannya negatif melulu, ya kita harus berusaha untuk menghilangkan yang negatif. Memang nggak mudah, tapi perlu proses dan itu tetap bisa ya, bisa. Oke, memperbaiki konsep diri, perbaiki cara pandang terhadap diri sendiri. Tulislah hal-hal positif tentang diri Anda. Bila perlu ditempel di kamar atau di dekat cermin, biasa kita ngaca. Supaya apa? Setiap kita bercermin kita bisa membaca. Ya, nah, saya dulu waktu jatuh pada keadaan saya depresi dan saya gagal gitu, merasa diri saya gagal. Teman-teman banyak yang beruntungnya saya punya teman-teman yang positif yang menguatkan saya gitu ya, yang bilang gitu. Ya, jadi mereka selalu kasih kata-kata positif dan itu membangkitkan saya gitu ya. Jadi tuliskan diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri hal-hal yang positif dan bila perlu dicetak besar supaya kita bisa membaca dengan setiap hari di ketika kita melihatnya.
Dapatkan umpan balik dari orang lain. Nah, karena itu bangun komunitas dengan orang-orang yang berpikiran positif supaya kita dapat umpan balik yang baik, gitu ya. Sehingga dari situ kita bisa kata-kata itu bisa memotivasi diri kita. Saya pernah membaca satu kisah, ada seorang yang dia ini pembalap sepeda, lalu dia kena kanker paru-paru dan di kemo, jadi lemah, kurus. Tapi beruntungnya dia punya teman-teman yang mendorong dia, menguatkan dia. Ya, umpan baliknya itu bagus sampai akhirnya dia bisa bangkit lagi dan bahkan dia bisa ikut olimpiade sepeda mewakili Amerika, dia jadi juara gitu ya. Padahal secara pikiran itu nggak mungkin gitu ya. Tapi umpan balik yang bagus dari teman-teman yang berpikiran positif menguatkan kita itu bagus. Makanya bangun komunitas yang baik ya. Jangan komunitas dengan orang-orang yang julid, orang-orang yang suka gibah. Wah, itu toksik buat kita ya. Tetapkan perubahan yang akan dicapai. Enggak langsung drastis ya. Jadi kalau kita punya anak pun demikian. Anaknya punya nilai 5. Jangan langsung disuruh dapat 100 dan 50. Jangan suruh disuruh 100. 60 bisa nggak, Dek? Bisa. Besoknya 60. Kok cuma 60? Lah, papa kan nyuruhnya 60. Ya nggak apa-apa, kasih reward ya. Perubahannya sedikit pun kita tetap harus kasih reward. Untuk diri kita juga demikian. Saya belum bisa 100, saya 60 lah gitu ya. Ya. Jadi tetapkan perubahan yang akan dicapai. Ditulis bila perlu. Tahun ini aku mau berubah bagian ini. Saya orangnya pelupa, saya nggak mau pelupa lagi. Caranya gimana? Ya, caranya dompetnya taruh di tas. Ya, saya begitu ya. Dompet taruh di tas. Di rumah sediakan banyak gantungan untuk gantungan kunci supaya nggak lupa naruh kunci. Gitu. Diakalin semuanya. Perbaiki cara berbicara terhadap diri sendiri ya. Kalau biasanya mengutuki diri sendiri, aku bodoh, aku memang nggak mampu, aku nggak mungkin berhasil. Nah, itu dibuang, dirubah menjadi aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Saya menyekolahkan anak saya di TK Happy Oligit. Dulu saya punya kepala sekolahnya dia itu didikannya bule, mamanya bule gitu ya. Jadi dia memang bahasanya bahasa Inggris dan dia bule banget walaupun dia punya darah Indonesia juga. Dia itu yang saya suka selalu bilang sama murid-muridnya, kamu pasti bisa, jangan bilang nggak bisa gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang itu justru membuat anak takut. Kenapa? Karena harus bisa. Nah, di rumah papa mamanya ingetin, memang kamu bisa nak, aku nggak bisa pak, kamu bisa gitu ya. Miss Ruby bilang kamu bisa, papa mama bilang juga kamu bisa, kamu pasti bisa ya. Bicara sama diri sendiri, kamu pasti bisa ya gitu ya. Perbaiki cara berbicara kita dari yang negatif menjadi yang positif. Hal-hal yang tidak baik dirubah ya, membicarakan diri sendiri. Nah, ini ada kisah tentang seorang laki-laki yang tidak bahagia karena dia tidak bisa menilai diri sendiri, dia berantakan, orang yang nggak peduli, orang yang pokoknya apa ya, dia tidak memahami dirinya sendirilah. Sampai akhirnya dia menyerah, dia bilang, kenapa dunia ini begitu nggak indah? Dia punya keluarga kayaknya nggak enak, dia kerja di kantor jadi pimpinan juga nggak enak, semua karyawan kayaknya musuhin dia, di rumah juga kayaknya orang musuhin dia. Jadi dia merasa nggak enak. Dia pergi ke rohaniawan, dinasehatin, ya mesti berdoa dan sebagainya. Dia nggak pulih juga. Lalu dia pergi ke psikolog dan sebagainya, nggak pulih juga. Sampai akhirnya dia menyerah dan memang aku sudah nggak bisa diperbaiki. Aku mati saja. Ya, akhirnya pergi ke seorang pintar, dia nanya orang pintar ini. Karena dia kalau ngomong ke rohaniwan mau bunuh diri, dilarang. Dia pergi ke psikolog mau bunuh diri, dilarang. Tapi ke orang pintar ini dia mau bunuh diri. Dia panggillah Eyang kira-kira ya. Eyang, saya mau bunuh diri. Loh kenapa? Saya sudah bosan hidup ini nggak indah. Oh beneran kamu bunuh diri? Ya, saya dukung kamu bunuh diri. Kalau memang begitu keadaan hidupmu, gitu ya. Oke, caranya gimana yang bunuh dirinya supaya nggak menyakitkan? Gampang, nih aku punya racun. Ada 2 botol. 1 botol ini kamu minum. 3 hari kemudian kamu minum botol yang kedua supaya kamu mati. Nah, dia minumlah botol yang pertama itu. 3 hari kemudian dia pasti mati. Akhirnya dia pulang. Dia bilang, hidupku tinggal 3 hari. Aku mau berbuat baik. Ya, dia mulai merubah cara hidupnya, cara pandang terhadap dirinya, cara pandang terhadap orang lain.
Dia mulai berubah. Dia mulai bangun pagi, dia bikinin minuman hangat buat istrinya, dia sapa anak-anaknya, lalu dia ajak anak-anaknya, istrinya makan di restoran gitu ya, bercengkrama, sukacita, bercakap-cakap, kok jadi indah hidup gitu ya. Jadi indah, keluarganya menerima dia, oh ternyata indah hidup ini. Lalu di kantor juga dia mulai menyapa karena dia tahu hidupnya tinggal 3 hari. Dia sapa bawahannya, selamat pagi, dari mulai satpam, tukang sapu, OB, semua disapa. Dan apa umpan balik dari mereka? Semuanya kagum. Bos kita berubah, ya. Mereka juga menyapa, selamat pagi bos, gitu ya. Senang sekali mereka punya bos berubah. 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan semuanya menjadi berubah. Dan dia merasakan hidup ini sekarang menjadi indah. Tapi kok hidupku tinggal 3 hari lagi, besok aku bakal mati katanya. Lalu dia pergi ke Eyang tadi. Dia bilang, Eyang, aku nggak mau mati. Kenapa? Ternyata hidup ini indah. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Ya, ketika aku berubah, ketika aku memandang diriku berubah, memandang orang lain berubah, ternyata indah ya Eyang ya. Tapi aku udah terlanjur minum 1 botol Eyang. Gimana Eyang? Nggak mungkin batal aku matinya. Lalu Eyangnya bilang, ya udah ini botol yang 1 ini dibuang aja. Loh Eyang kenapa? Karena yang kamu minum kemarin itu sebenarnya cuma air putih biasa. Gitu ya. Kenapa dia bisa berubah? Karena dia menyadari hidupnya tinggal singkat. Nah, itu juga bisa menjadi pendorong buat kita untuk mengubah cara pandang hidup kita dan cara perilaku kita kalau kita menyadari hidup kita itu singkat, ya. Jadi kita bisa memandang orang lain dengan lebih baik, berperilaku lebih baik, ya, bersikap lebih baik dan melakukan yang terbaik untuk hidup kita dan juga untuk orang lain, ya. Ini kisahnya unhappy man yang akhirnya jadi happy, ya. Nah, karena itu kenali diri kita. Agustinus berkata hanya 2 hal yang saya ingin tahu, yaitu Tuhan dan jiwa saya. Makanya dia menggali tentang Tuhan, dia berteolog tentang Tuhan, tapi dia juga menggali hidupnya. Siapa aku gitu ya, itu kata si Agustinus. Nah, yang kedua, menerima diri sendiri. Kalau tadi sudah mengenal diri, sekarang mulai menerima diri kita sendiri. Ini ciri-ciri orang yang sudah menerima dirinya sendiri, memahami dirinya unik. Saya selalu berkata, aku ini unik, aku memang berbeda. Dia cantik, hidungnya mancung, aku pesek, kulitku hitam, oh enggak apa-apa. Buat Tuhan aku ini juga cantik begini, ya. Ada orang-orang yang suka orang kulit hitam, ada orang yang nggak suka hidungnya mancung. Loh, selera orang beda. Cantik itu tergantung cara pandang orang. Jadi jangan kalau kita memandang orang cantik itu putih, tinggi, langsing, rambut lurus, hidung mancung, orang lain mungkin berpendapat beda. Jadi cantik itu relatif. Jadi memahami bahwa kita unik. Dia kulitnya putih, aku kulitnya hitam. Ya, aku diciptakan hitam, aku bersyukur gitu. Memahami bahwa kita berbeda. Dia pintar nyanyi, oh tapi aku juga pintar khotbah gitu kan. Ya, mulai melihat kelebihan diri kita dan menerima diri kita. Tidak masalah dengan julukan orang lain terhadap dirinya. Kalau dia sudah bisa menerima diri sendiri, orang menjuluki dia apapun, dia nggak bergeming. Tidak mempengaruhi hidupnya, tidak membuat dia menjadi minder, membuat dia menjadi patah, membuat dia jadi luka. Kenapa? Karena sudah bisa menerima diriku. Aku unik, aku berharga kok. Orang bilang, kamu memang nggak becus. Oh, aku bisa kok. Aku bukan nggak becus, aku bisa, gitu ya. Atau mungkin memang aku matematik memang nggak pinter, tapi aku pinter bahasa loh, gitu ya. Ada 9 kecerdasan itu. Atau mungkin semuanya nggak pinter, tapi spiritualnya bagus. Nah, itu juga kelebihan. Jadi lihatlah pada yang lebihnya. Nggak usah peduliin julikan orang, karena kita sudah memahami bahwa diri kita ini unik, berharga. Fokus pada kelebihan dan talenta yang bisa dikembangkan. Saya pernah membaca kisah seorang yang cacat karena kecelakaan. Saya cari-cari kisahnya tadi nggak ketemu ya. Saya pernah bikin PowerPoint-nya, belum nggak ketemu. Tapi yang saya tangkap dari dia itu, dia ini kecelakaan, terbakar, 75% tubuhnya terbakar. Dia pengusaha dan dia punya duit banyak. Ketika dia sudah mulai bisa berjalan, sudah mulai bisa beraktivitas lagi, dia menerbangkan pesawat, tapi jatuh lagi. Tapi dia bangkit lagi. Lalu orang bertanya, kok kamu bisa begitu? Dia bilang, ya saya nggak fokus pada hal yang hilang dari diri saya, tapi saya fokus pada
yang lebih banyak yang masih saya punya. Gitu ya. Istilahnya kalau ada 100, saya nggak fokus pada satu kehilangan saya, tapi saya fokus pada 99 yang saya masih punya. Gitu ya. Jadi dengan begitu kita akan lebih maksimal. Fokus pada kelebihannya. Saya memang nggak pintar matematik, saya pintar bahasa. Saya nggak pintar ini, nggak pintar itu, tapi saya bisa masak. Nah, itu kelebihan juga. Nah, orang yang sudah menerima diri sendiri, dia akan bebas berekspresi, mengekspresikan diri sendiri. Dia nggak minder lagi, dia nggak pemalu lagi, dia nggak penyendiri lagi, dia bisa berekspresi, ya, bisa mengembangkan talentanya. Belajar menerima diri, kamu boleh merasakan apapun, termasuk rasa marah dan sedih. Jadi jangan ada anggapan bahwa marah itu dosa, sedih itu dosa. Kita manusia. Takut itu dosa. Kita manusia. Kalau ada yang bilang, oh jangan takut dong, kamu orang percaya Tuhan, punya Tuhan, masa takut? Kita ini manusia biasa. Ya, kita punya rasa takut, punya rasa sedih, punya rasa marah, itu wajar. Ya, saya seringkali menemukan ketika orang kehilangan, ditinggal, meninggal orang yang dicintainya, jangan sedih, Tuhan memberi kekuatan. Loh, gak apa-apa kamu sedih, kalau saya bilang gak apa-apa sedih, tumpahkan kesedihanmu. Ya, kenapa? Karena kesedihan yang ditekan itu justru nanti bermasalah di kemudian hari. Jadi biarkan itu, ya, kalau di ilmu psikologi, di ilmu konseling itu kan ada katarsis itu ya, disuruh keluarin semua justru gitu kan. Ya, jadi nggak apa-apa. Jadi kamu boleh merasakan apapun, ya, termasuk perasaan-perasaan negatif, nggak apa-apa. Nah, tinggal bagaimana bisa mengendalikannya. Karena kita sudah memagari diri kita dengan menerima diri kita sendiri, maka kita tidak hanyut pada hal-hal yang negatif tadi. Ketahuilah bahwa kamu sangatlah berharga. Ya, kita ini berharga. Kalau nggak percaya, ya, harga ginjal kita berapa? Jantung kita berapa? Oksigen aja mahal yang kita hirup itu. Berarti hidup kita ini mahal, ya. Jadi hargailah dirimu sendiri. Kamu layak dicintai dengan kelebihan dan kekuranganmu. Jangan pernah berkata, memang aku nggak pantas dicintai. Jangan, kamu layak dicintai. Anda layak dicintai. Anda punya kelebihan dan kekurangan, itu nggak masalah. Tapi Anda layak dicintai dengan kelebihan dan kekurangan. Kalau ada orang mencintaimu hanya karena kelebihanmu, maka itu nggak sempurna. Carilah orang yang bisa menerimamu apa adanya. Sebenarnya kamu punya banyak kemampuan untuk melakukan banyak hal, ya, tinggal digali potensinya. Tinggal digali potensinya. Potensi itu apa? Segala sesuatu yang kita punya tapi belum kita keluarkan, itu potensi diri kita. Saya dulu nggak bisa ciptain lagu. Saya hanya tergerak aja di lagu anak-anak itu. Kalau di gereja itu ada lagu sekolah minggu yang lagunya itu terus. Saya bosan. Dan kalau saya bosan, saya yakin anak-anak juga bosan. Lalu saya belajar menciptakan lagu. Saya minjem notasi punya orang yang domain publik, karena saya nggak publikasikan, cuma konsumsi sendiri. Saya nyanyikan itu, anak-anak senang. Saya bikin lagi, saya nyanyikan lagi, anak-anak senang. Saya bikin lagi, sampai akhirnya saya bisa bikin lagu sendiri. Dan kemudian ada label yang mau direkam, saya dapat duit. Senang dong. Saya senang, saya lakukan lagi, bikin lagi, lakukan lagi, bikin lagi. Nah, segala sesuatu yang dikerjakan terus-menerus dengan senang hati menciptakan bakat baru. Akhirnya saya bisa menciptakan lagu-lagu anak-anak. Ya, bahkan saya menikah itu karena biayanya dari lagu. Iya, gitu ya. Saya pas mau nikah itu diminta bikin 3 album lagu anak-anak. Saya bikin. Nah, itu uangnya buat bayar kita nikah. Ya, itu yang saya nggak bisa, kemudian bisa-bisa. Kenapa? Karena ternyata sebenarnya punya potensi. Waktu saya terjun di perusahaan yang bikin film itu, saya ini cuma lulusan teologi yang nggak punya keahlian yang lain. Tapi saya dituntut nulis skenario. Waduh, gimana? Nah, kebetulan saya orang suka belajar ya, suka tantangan. Saya pergilah ke sekolah seni itu yang di Jakarta itu, IKJ ya. Saya minjem diktat penulisan skenario. Saya belajar dan saya nulis skenario untuk film anak-anak. Bisa juga ternyata gitu ya. Lalu ketika perusahaan membuat
publishing house mau bikin buku-buku, saya disuruh nulis. Lah saya ini orang nggak suka nulis. Waktu kuliah aja saya punya asisten, teman-teman perempuan kalau kuliah. Ya begitu mau ujian pinjem fotokopi. Nggak suka nulis, tapi dipaksa nulis, sebulan harus jadi 4 buku. Akhirnya saya bisa nulis juga dan sudah banyak buku yang ditulis gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kita semua punya potensi, punya banyak kemampuan yang belum dikeluarkan. Saya nggak pintar ngomong dulu, nggak bisa jadi pembicara, nggak mungkin bisa dalam pikiran saya. Tapi ada orang yang dorong saya, jorokin saya. Ya istilahnya saya sudah di tepi jurang, dijorokin saya biar jatuh ke jurang. Dan saya membekali diri akhirnya. Dan bisa juga ya. Ya kita punya potensi-potensi itu. Dan banyak orang-orang yang berhasil pun demikian. Dulunya dia nggak tahu kalau dia punya kelebihan, tapi begitu dikeluarkan dia punya potensi yang banyak. Kamu boleh mengambil space yang kamu gunakan khusus untuk dirimu sendiri. Nggak selalu harus menyenangkan orang, nggak selalu harus membuat orang bahagia. Sekali-sekali bahagiakan dirimu. Makanya butuh me time gitu ya. Me time itu perlu gitu ya. Kalau suami istri ya izin sama pasangannya. Aku boleh ya me time ya. Saya selalu izinkan istri saya kalau mau me time, mau ketemu teman-temannya silakan. Supaya hidup ini seimbang ya. Ini ada satu kalimat yang menguatkan saya dulu, dan ini juga mungkin bisa menguatkan Anda sekalian. Engkau berharga di mata Tuhan dan mulia, dan engkau itu dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah menganggap dirimu kurang, menganggap dirimu nggak punya kelebihan, dan menganggap dirimu nggak berharga, nggak layak dicintai, karena Tuhan menganggap engkau berharga dan mulia, dan bahkan engkau dikasihi Tuhan. Ya, itu supaya kita bisa menerima diri kita. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Setelah kita mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, maka sekarang waktunya kita menghargai diri sendiri, menghargai diri kita sendiri. Ini terjadi hasil evaluasi kita terhadap diri kita sendiri ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang memiliki self esteem yang baik. Berbicara hal-hal positif terhadap diri sendiri. Jadi sekarang sudah mulai bisa membicarakan hal-hal positif dirinya sendiri ya. Saya bisa kok ini, saya bisa kok. Jadi kalau begitu wawancara, umpamanya masuk kerja, disuruh mendeskripsikan dirimu, ceritakan tentang dirimu sendiri. Saya bisa komputer pak, saya bisa desain, saya bisa office, saya bisa mengoperasikan office, Excel dan sebagainya. Nah gitu ya, sudah mulai bisa. Itu bukan sombong, bukan. Itu kita mengekspresi diri kita sendiri. Ya. Saya waktu kecil saya suka sekolah minggu dan saya suka dengan satu tokoh itu namanya Daud. Daud itu bisa mengukur kelebihannya sendiri. Berbicara positif tentang dirinya sendiri. Ketika rajanya ketakutan menghadapi orang raksasa namanya Goliat, dia bilang begini, saya ini, hambamu ini, biasa mengalahkan beruang, biasa mengalahkan binatang liar. Ya. Dia bisa membicarakan hal yang positif dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah menerima dirinya. Ya. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan gitu kan. Nah, dia berani mengekspresikan dirinya, berani menunjukkan hal yang positif dari dirinya. Sehingga rajanya bilang, "Ya sudah, sana pergi." Dan akhirnya dia menang. Lalu memaafkan diri sendiri. Ada banyak orang yang bisa memaafkan orang lain tapi nggak bisa memaafkan diri sendiri. Nah, belajarlah memaafkan diri sendiri untuk hal-hal yang mungkin pernah dilakukan, kesalahan-kesalahan di masa lalu, memaafkan diri sendiri. Ya, kenapa? Tuhan sudah memaafkan kita. Kita harus bisa memaafkan diri sendiri. Menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik, yang tadi saya bilang ya, bangun komunitas itu dengan orang-orang yang positif. Saya itu menyelidiki kehidupan Daud, kenapa dia begitu berhasil dan dikasihi Tuhan. Itu karena itu. Ketika dia dikejar-kejar mertuanya mau dibunuh, dia itu nggak pernah curhat sama orang lain. Saya membaca, menggali, menemukan dia cuma sekali mengadu kepada Samuel, itu mentornya, orang yang mengurapi dia jadi raja. Jadi dia itu nggak mau ketemu dengan orang-orang yang dia nggak sembarangan curhat juga sama orang, dia ketemu sama mentornya. Nah kalau kita mengalami hal yang butuh pertolongan, jangan sembarang cerita juga. Nah, ketemu sama orang yang toksik, meracuni diri kita, habis ngeracunin diri kita,
dia cerita sama orang lain tentang kita, rusaklah kita. Bukannya tambah pulih, malah tambah rusak. Nah, makanya temukan mentor-mentor yang baik, ya, orang-orang yang bisa kita jadikan apa istilahnya, yang bisa membantu kita gitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa pulih. Menerapkan self care. Ya tadi ya, me time ya. Gunakan waktu untuk diri sendiri supaya kita refreshing gitu ya. Jangan ngumpul terus tapi nggak punya me time. Mana waktunya saya butuh sendiri, ya sudah sendiri. Gunakan waktumu sendiri supaya refresh, besok bisa pulih, bisa beraktivitas dengan baik lagi. Menerima bahwa tidak ada yang sempurna. Ya, kalau akhirnya kita menemukan diri kita gagal, lalu kita melihat kok saya bisa gagal, ya ingat ini, kata-kata ini, nggak ada di dunia ini yang sempurna. Jadi kalau pernah gagal ya nggak apa-apa, gitu ya. Ya, saya seringkali mengingatkan anak-anak muda baru gagal pertama stres, nih bilang jangan stres, jangan putus asa, jangan mau bunuh diri. Coba tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekitarmu, pernah nggak mereka mengalami kegagalan dalam pacaran? Wah, oh iya juga ya. Nah, gitu ya. Kenapa? Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Keseimbangan jasmani dan rohani. Saya sering menekankan ini kepada anak-anak didik saya dan juga anak-anak yang saya mentoring, termasuk anak saya sendiri. Buatlah keseimbangan dalam hidup ini. Apa? Keseimbangan supaya kita nggak stres, supaya kita tetap antusias, supaya kita nggak jenuh. Itu seimbang. Ya, Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu bekerja. Wah, stres. Minggunya buatlah sesuatu yang nggak bikin kamu nggak stres. Kalau saya nggak stresnya apa? Saya ketemu anak-anak, ngajar sama anak-anak, main sama anak-anak di hari Minggu. Wah, itu senang. Itu membuat seimbang hidup saya. Senin sampai Jumat kerja gitu ya, banyak kerjaan, itu membuat stres. Sabtu Minggu ketemu anak-anak, wah seneng lagi. Senin bisa kerja lagi. Nah, itu keseimbangan. Ini yang ngajarin mentor saya juga. Hidup itu harus seimbang. Kenapa? Kamu kerja nggak ada keseimbangan antara jasmani dan rohanimu, wah itu kamu jadi stres. Kamu gampang depresi. Nah, carilah keseimbangan gitu. Dan itu membuat saya nggak gampang stres gitu ya. Nggak gampang tertekan, nggak gampang depresi. Kenapa? Ada keseimbangan. Ya, loh di masa pandemi gimana online? Loh saya masih punya kesenangan. Setiap setiap Rabu saya ketemu sama anak-anak melalui Zoom, saya ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, main game sama anak-anak binaan saya. Nah, mereka senang, saya juga senang gitu ya. Itu penyeimbang. Jadi carilah keseimbangan. Ya, kalau Anda bukan orang Kristen, nggak di gereja, cari keseimbangan di hari Minggu. Ngapain? Mungkin olahraga, yoga, atau melakukan aktivitas sosial lainnya. Ya, kunjungan ke panti asuhan, kunjungan ke siapa gitu ya. Nah, itu membuat keseimbangan jasmani dan rohani kita. Yang terakhir, mengembangkan diri. Setelah kita menerima diri sendiri, mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri dan kita akhirnya mengembangkan diri sendiri, ya. Yang keempat ini. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri? Mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, lalu terbuka pada masukan orang lain. Itu untuk menambahkan, ya, mengembangkan apa yang sudah kita punya. Terima masukan, walaupun kadang-kadang masukannya nggak enak gitu ya, tapi dipikir-pikir, oh benar juga gitu ya. Awalnya mungkin kita menolak karena nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau dipikir-pikir, dipikir lebih dalam, mungkin itu benar, ada benarnya. Jadi jangan anti pada masukan dari orang lain. Tetapkan tujuan atau goal setting kita. Supaya kita lebih berkembang, kita harus punya tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya arah, nggak tahu mau ngapain. Ya, diri kita sendiri, pekerjaan kita itu harus punya goal, harus punya setting, harus tujuan, punya tujuan. Kalau dulu di kantor kan punya tujuan, setiap bulan harus selesai berapa film, berapa buku gitu kan, ada tujuan. Nah, itu dikejar. Nah, kalau hidup kita ada tujuan, itu kita kejar ya, membuat kita bergairah. Lalu tidak berhenti belajar. Albert Einstein berkata, ketika kita berhenti belajar, maka kita sedang mulai untuk mati, gitu ya. Apa artinya? Sampai tua pun kita tetap harus belajar. Belajar apa saja? Ya, belajar pendidikan, belajar hal-hal rohani,
belajar keterampilan, itu belajar, nggak berhenti belajar. Saya sampai hari ini juga tetap belajar banyak hal. Tidak takut mencoba hal baru atau tidak takut gagal, ya. Wah, nanti kalau nyoba ini gagal gimana? Ya jangan takut gagal, nyoba hal baru. Atau mungkin bosan mengerjakan sesuatu, pengen melakukan yang lain, dicoba dulu. Jangan takut gagal, karena orang-orang yang berhasil itu pasti juga pernah gagal. Kembangkan potensi dan itu akan menciptakan bakat baru. Tadi yang saya bilang ya, bakat baru itu bisa diciptakan dari apa? Dikerjakan terus-menerus dengan senang hati, maka itu jadi bakat baru. Anda yang suka nulis, kerjakan terus-menerus gitu ya, jadi bakat baru. Dan mungkin bakat baru itu akan menambah nilai Anda. Ya, penulis Harry Potter itu kan nggak tahu kalau dia bakal jadi penulis terkenal kan. Nulis saja pokoknya dia di waktu-waktu luangnya dia nulis saja. Sampai akhirnya tiba waktunya dia dipromosikan, tiba waktunya dia harus breakthrough. Nah, itu ada waktunya. Yang penting kerjakan terus-menerus. Ya, itu menjadi bakat. Dan akhirnya dia menjadi penulis terkenal di seluruh dunia. Karyanya difilmkan, dia dapat royalti yang banyak. Hidupnya yang tadinya cuma pelayan bar akhirnya naik kelas gitu ya. Lalu terapkan kebiasaan yang baik. Ada orang yang bilang kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang buruk, maka biasakan untuk hal yang baik. Minimal 49 minggu. Maka kita akan melakukan itu terus-menerus. Jadi hal yang baik itu akan terus terjadi ya. Saya dulu biasa bangun jam 4 pagi karena tinggal di asrama. Nah, itu enggak cuma 49 hari. Itu sampai 4 tahun. Kenapa? Sampai hari ini pun udah enggak mungkin bisa bangun siang ya. Hari Sabtu rasanya pengen bangun siang, Minggu pengen bangun siang, enggak bisa. Kenapa? Karena alarm dalam hidupnya, tubuhnya sudah jam 4 pagi itu harus bangun. Gitu ya. Jadi terapkan kebiasaan baik minimal 49 hari sampai menjadi habit yang baik. Nah, kalau itu diteruskan, itu akan mengembangkan diri kita. Oke, ini ada kisah sebuah kegagalan orang yang gagal dalam hidupnya. Umur 9 tahun ibunya meninggal, umur 17 tahun dia punya saudara satu-satunya juga meninggal, lalu 1831 dia bangkrut, lalu setahun kemudian kalah dalam pemilihan di tingkat lokal, setahun kemudian dia bangkrut lagi, lalu 2 tahun kemudian istrinya meninggal, lalu 1 tahun kemudian dia menderita tekanan batin, mental, depresi gitu ya, tapi kemudian dia pulih, lalu dia ikut lagi kontes pidato, tapi dia gagal. Tahun 40-nya, 3 tahun kemudian dia gagal juga ikut pemilihan anggota senat. 2 tahun kemudian dia menderita kekalahan untuk pemilihan kongres. Ya, 6 tahun kemudian dia juga kalah lagi. Lalu 7 tahun kemudian dia mencoba jadi senat, gagal lagi. 1 tahun kemudian dia mau jadi wakil presiden, gagal juga. 2 tahun kemudian dia kalah lagi di senat. Tapi 2 tahun kemudian dia berhasil menjadi presiden. Siapa dia? Ini dia orangnya, Abraham Lincoln ya. Hidupnya penuh dengan kegagalan tapi diakhiri dengan keberhasilan. Nah, kalau kita bisa mengenal diri kita, bisa mengembangkan diri kita, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang paling tidak dalam karakter, dalam hidup ini kita berhasil gitu ya. Nah, tidak ada kata terlambat. Mungkin ada yang sudah berumur seperti saya, tidak ada kata terlambat kita untuk mengenal diri kita, mengembangkan diri kita. Ya, ada banyak orang juga yang sudah tua, baru di umur-umur senja mereka sukses gitu ya. Contohnya Kolonel Sanders dan sebagainya ya. Oke, itu yang bisa saya sharingkan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Sri. Oke, terima kasih Pak Yudi. Luar biasa ini. Best friend untuk mengenal diri sudah